Ini ya, saya sering mengatakan saya tuh sebagai dirigen di BCA. Jadi kalau dirigen itu harus tahu audiensnya tuh sopo gitu kan. Kalau anak muda yang nonton atau middle age atau orang-orang senior gitu yang nonton, pasti saya akan persembahkan lagu-lagu yang berbeda. Nah, berdasarkan itu kalau kita lihat sekarang yang lagi hot untuk IPO apa? Bukan finance company, bukan insurance company, tetapi bank digital. Namun tentu kalau kita mau menyajikan sesuatu, lagu misalnya, harus yang bermutu, yang memang berkualitas baik. Nah, sebab itulah kita mempersiapkan. Kalau mau cepat IPO sih sebenarnya bisa, ya segera aja kita siapkan untuk IPO. Tetapi betul-betul untuk Bank BCA Digital ini kita persiapkan secara matang mungkin 1 tahun ke depan ya. Karena apa? Karena bagi kita sama dengan digital bank digital lain, ini something new. Ya, bagaimana kita mengimplementasikan teknologi atau produk-produk yang canggih dan bagaimana membentuk critical mass dan dalam waktu yang sama kita juga bisa menggandeng merchant-merchant atau ekosistem. Nah, ini 3 hal yang perlu dirangkum menjadi satu, ditambah lagi dengan kekuatan permodalan. Nah, di samping itu tentu kita harus bisa meng-hire SDM yang tangguh, terutama dalam bidang teknologi. Karena ini juga salah satu ujian kita untuk merekrut. Nah, tentu kalau dengan adanya BCA, tim BCA juga tentu bisa memberikan advice kepada tim di BCA Digital kita. Nah, itulah sebabnya kenapa Bank BCA Digital yang kita persiapkan untuk IPO. Karena audiens yang tersedia adalah itu gitu ya. Jadi kalau misalnya finance company, insurance company, sekarang belum ada mood-nya ya di market ya. Jadi saya pikir kita simpen dulu lah. Yang kira-kira akan banyak minat, itulah yang akan kita pilih untuk IPO lebih dulu dan mudah-mudahan dengan persiapan yang baik dan dalam beberapa bulan ke depan tentu kita bisa melakukan percobaan untuk bagaimana berkembangnya. Nah, itu buat saya sebagai basic ya, bukan hanya sekadar saya buka lalu ya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi saya akan menjadi apa, which is setiap saat bisa berubah kan kondisi. Tetapi kita mau jalani dulu bagaimana in praktek ya, hal apa yang bisa kita capai. Nah, berdasarkan itulah kita akan masuk ke IPO dengan fakta-fakta yang sudah ada gitu dan rencana-rencana yang lebih matang. Saya kira itu kalau pertanyaan Alin tadi. Terima kasih Alin. Iya, Pak Yahya ingin minta pendapat Pak Yahya terkait dengan ramainya bank digital yang mewarnai persaingan di industri perbankan, Pak, maupun juga di pasar modal. Di mata Bapak seperti apa? Ya, seperti tadi saya katakan ya, memang kaum milenial ini kan ingin yang instan ya. Jadi ini terpenuhi dengan munculnya nama-nama bank dengan predikat digital ya. Ya nggak salah sih, tepan tentu namanya investasi dalam saham sebenarnya ujungnya dengan fintech ya. Kalau fintech company startup itu based on valuation dari angel investor. Mereka yang punya modal yang bisa meramalkan bahwa perusahaan-perusahaan ini akan baik ke depan, lalu mereka investasi di situ. Sehingga founder-founder daripada startup-startup ini make a lot of money. Ya, nah kalau saham ini jangka panjang ya. Kita nggak bicara saham ini hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi akan forever. Itu yang diharapkan. Nah, ujung-ujungnya kalau sudah forever, ya performance. Bagaimana performance-nya?